Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anggunumea Viva, mahasiswa dari Stikes Bakti Mandala Husada Slawi, Prodi S1 Farmasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi toksikokinetik. Selamat mendengarkan dan semoga bermanfaat. Toksikokinetik. Introduction. Xenobiotik berasal dari kata xeno yang berarti asing. Bahan xenobiotik ialah bahan kimia baik alami maupun sintesis yang berasal dari luar tubuh dan masuk ke dalam tubuh manusia sebagai zat asing. Contohnya obat-obatan, insektisida, zat kimia tambahan pada makanan. Contohnya pemanis, pewarna, pengawet, dan zat karsinogen lainnya. Pengertian toksikokinetik. Toksikokinetik yaitu ilmu yang mempelajari perjalanan toksikan dalam tubuh seperti absorpsi, distribusi, metabolisme, dan ekskresi. Kadar toksikan. Kadar toksikan tergantung pada konsentrasi di target organ. Faktor penentu konsentrasi jaringannya yaitu absorpsi, distribusi, biotransformasi, dan ekskresi. Selanjutnya yaitu absorpsi. Pada saluran cerna yaitu pada lambung, terutama untuk asam lemah, non-ion, dan larutan lipid. Pada usus yaitu basah lemah. Transport aktif terdapat pada logam berat terutama Pb dan pinositosis senyawa azo. Selanjutnya, absorpsi pada saluran napas, terutama di alveoli karena paling luas, kemudian aliran darah cepat dan dekatnya darah dan alveoli. Kecepatan absorpsi tergantung pada kelarutan dan besar partikel. 25% terbuang, kurang dari 0,01 U terbuang ketika ekspirasi. Kemudian 50% diendap di saluran atas dan 25% diendap pada saluran bawah. Kemudian pada kulit. Pada kulit terdapat dua fase. Yang pertama, difusi melalui epidermis, filamen protein, dan matriks lipid stratum corneum. Pada fase 2, difusi melalui dermis yang berpori, non-selektif, dan cair. Asam dan basa iritan berperan penting menambah absorpsi. Selanjutnya, distribusi. Pada distribusi, kecepatan distribusi dipengaruhi oleh 1. Kecepatan aliran darah. Yang kedua, kemudahan melalui dinding kapiler dan membran sel. Yang ketiga, afinitas komponen jaringan terhadap zat kimia. Distribusi pada cairan tubuh. Cairan plasma 4% Bb, 53% volume darah. Cairan interstitial 13% Bb, kemudian cairan intraseluler 41% Bb. Distribusi toksikan tergantung konsentrasi pada jenis cairan. Mekanisme ikatan toksikan, terutama diperankan ikatan non-kovalen. Pada protein plasma, ikatan reversibel, toksikan bebas melewati endotel, kemudian mekanisme kompetitif toksikan. Pada protein hati dan ginjal, ada peran khusus metalotonein dan meningkatan cepat dalam organ tubuh. Pada jaringan lemak, terdapat depot penting toksikan yang larut di lipid. Kemudian peningkatan kadar dalam plasma dapat terjadi akibat mobilisasi lemak. Kemudian berperan dalam penimbunan di jaringan yang mengandung lipid. Pada tulang, deposit utama untuk halogen dan alkali. Selanjutnya yaitu
Biotransformasi toksikan. Biotransformasi ini proses dari senyawa menjadi metabolit dan konjugat. Bentuk detoksifikasi juga bioaktivasi. Mekanismenya ada dua reaksi. Yang pertama, reaksi fase 1 ada oksidasi, reduksi, dan hidrolisis. Yang kedua, reaksi fase 2, produksi melalui konjugasi toksikan atau metabolitnya dengan metabolit endogen. Faktor yang mempengaruhinya yaitu spesies, strain atau etnik, usia, dan jenis kelamin. Selanjutnya yaitu ekskresi. Ekskresi dapat di dalam bentuk asal, metabolit, atau konjugat. Pengekskresian terdapat pada ginjal, empedu, paru, saluran cerna, ASI, keringat, dan liur. Nah, pada ginjal, filtrasi glomerulus, difusi tubuler, dan sekresi tubuler. Selanjutnya, glomerulus berperan sebagian besar ekstraksi toksikan kurang dari 60.000 pm atau terikat protein plasma. Sebagian adsorpsi pasif oleh sel tubular. Senyawa polar yang tetap dalam lumen tubular dikeluarkan. Selanjutnya pada empedu, yaitu meningkatkan toksisitas bila tidak berfungsi baik. Kemudian berperan besar untuk toksikan polar dan konjugat dengan BM lebih dari 300. Pada paru, terjadi secara sederhana melalui difusi membran sel, terutama untuk toksikan berbentuk gas pada suhu badan. Toksikan yang larut lemak lebih lambat. Selanjutnya, pada saluran cerna, ASI, dan keringat. Pada saluran cerna, ekskresi terjadi melalui difusi. Kemudian, ekskresi bersama cara sekresi lambung. Pada ASI, menjadi penting karena menyebabkan intoksikasi pada bayi. Kemudian, kadar lebih tinggi untuk senyawa asam dan lipofilik. Pada keringat, melalui difusi, kemudian terbatas pada toksikan nonpolar dan larut pada lipid. Kemudian ditelan dan keluar melalui saluran cerna. Terima kasih. Semoga bermanfaat.